bersama saya Gloria Natalia dengan NPM C1C023-121 dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan adjustment entry sampai dengan post-closing journal atau juga jurnal setelah penutup. Nah, saya akan menjelaskan adjustment entry. Adjustment entry adalah suatu jurnal yang kita buat menggunakan data-data yang akan disesuaikan selama bulan tersebut. Adjustment entry kita lakukan setiap akhir bulan, di mana itu menandakan bahwa ada suatu persediaan yang sudah kita gunakan, baik kita dengan menggunakan perlengkapan atau barang habis pakai pada perusahaan jasa, dan adanya peralatan yang disusutkan, adanya pembayaran suatu beban, adanya pembayaran suatu utang, atau juga adanya suatu pendapatan jasa yang masih harus kita terima atau unearned service revenue. Baiklah, mari kita sesuaikan data-data tersebut, yaitu di sini terletak ada dua data, yaitu pada bagian A, perlengkapan yang masih tersisa sampai tanggal 31 Maret 2022 sebesar 30% dari jumlah perlengkapan. Berarti hasil dari perlengkapan kita 30% tersebut adalah berdasarkan data yang ada di trial balance, berarti yang tersisa atau yang terpakai ya, mohon maaf sebentar. Perlengkapan yang masih tersisa sampai 31 Maret 2022 sebesar 30%. Berarti itu adalah perlengkapan yang tersisa 30%. 30 berarti 70 yang sudah kita gunakan. Berarti supplies. Berarti di sini adalah digunakan akun supplies expense dengan supplies yang bernomorkan 513 dan 114. Saya akan memindahkan nomor akun tersebut di sini. 513 dan 114. Baik, pada bagian debit kita akan menggunakan beban. Kenapa beban itu di debit? Karena dia walaupun termasuk dalam ekuitas, dia berguna untuk mengurangi aset kita. Baiklah, berarti itu adalah sama dengan 70% dikalikan 15 juta. Sama dengan ini. Selanjutnya pada data-data penyesuaian selanjutnya itu peralatan disusutkan sebesar 12% dari harga perolehan. Harga perolehannya adalah 85 juta. Berarti tanggal 31 depreciation expense accumulated dengan akumulasi depreciation equipment. Kurang T ya guys. Oke. Sebentar. Nah, nomor akunnya adalah accumulated-nya adalah 122 dengan depreciation-nya yaitu 514. 122 dengan 514. Berarti peralatan disusutkan sebesar 12%. Berarti sama dengan 12% dikalikan dengan 85 juta. Enter. Berarti di sini sama dengan segini. Baik, karena kita sudah menemukan angka dari debit dan kreditnya dan ini dapat dinyatakan balance,
Dan ini sesuai dengan peraturan akuntansi, maka kita akan lanjutkan dari adjustment entry dengan posting buku besar setelah penyesuaian. Baiklah, posting yang akan kita lakukan pada 4 akun yaitu supplies expense, supplies, depreciation expense, dan accumulated depreciation equipment. Baiklah, mari kita lakukan selanjutnya dengan mengisi supplies. Baiklah, karena nggak bisa kita cari langsung, kita cari pelanan aja. Baiklah, tanggal 31 posting CU2 dari 2022 sebesar 10.500.000. Sama dengan ini dikurang dengan 10.500.000. Yaitu 4.500.000 akan dilanjutkan dengan accumulated depreciation equipment pada Agustus pada tanggal 31 dengan keterangan posting pada JU2 pada bagian kredit sebesar 10.200.000. Jadi di sini juga 10.200.000. 10.200.000. Baiklah, dilanjutkan dengan akun supplies expense pada tanggal 31 dilakukan posting di JU, data tersebut diambil di JU2. Selanjutnya supplies expense sebesar 10.500.000 di debit. Yang akan dilanjutkan pada tanggal 31 pada akun depreciation expense yaitu posting JU2 pada akun debit 10 juta sebesar 10.100.000. Dan ini totalnya adalah 10.200.000. Baiklah, langkah selanjutnya dari kita melakukan posting buku besar setelah adanya adjustment entry, yang selanjutnya akan kita lakukan ada adjusted trial balance. Namun sebelum itu kita akan menulis adjustment entry kita dengan nama usaha kita yaitu Anam Satwa per 31 Agustus 2022. Selanjutnya pada adjusted trial balance Anam Satwa, dan ini kita lakukan untuk menutup pada 31 Agustus 2022.
Baiklah, pertama daftar saya akan memindahkan apa yang sudah ada di trial balance karena tidak semua akun yang ada di trial balance ini akan berubah. Baiklah, sepertinya ada beberapa akun yang ditambahkan, yaitu ada 3 akun, yaitu pada akun supplies expense dengan nomornya 513 dengan total 10.500.000. Selanjutnya pada akun ini kita ubah menjadi 10.500.000 karena apa kita ubah? Dikarenakan 10.500.000 adalah angka real atau nilai real dari saldo surplus kita. Karena selama sebulan pasti kita menggunakan surplus kita. Ingat, surplus adalah barang habis pakai yang dimana kemungkinan dia dalam sebulan bisa jadi habis. Selanjutnya ada lagi depreciation. Pada supplies itu 10.500.000. Berarti di sini 4.500.000 ya. Oh ya, mohon maaf saya akan memberikan pembenaran, yaitu untuk supplies kita akan menggunakan angka yang sudah kita masukkan ke dalam buku besar, yaitu sebesar 4.500.000. 4.500.000. Selanjutnya, pada yang selanjutnya akan ada akun accumulated depreciation equipment atau akumulasi depreciation equipment. Accumulated depreciation equipment dengan nomor akun 514 sebesar 10.200.000 pada bagian kredit. Dan ini akan saya delete dengan menambahkan akun 122 yaitu depreciation expense. Berarti itu kita akan letakkan di sini. Oh ya, maaf. Yaitu 122 dengan nama akun depreciation expense sebesar 10.200.000. Mohon maaf, saya akan memeriksa sebentar kenapa ada ketidakberesan ini. Baiklah, mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akan membuat penjelasan singkat mengenai mengapa tadi tidak balance. Sudah kita ketahui pada di sini tadi 512.550.000 dan di sini 502.550.000. Kenapa kedua hal itu dapat terjadi?
Dan ini tidak balance dikarenakan saya meletakkan accumulated depreciation equipment sebesar 10.200.000 di bagian kredit, sedangkan pada saldo normalnya dia adalah 10.200.000 pada bagian debit. Dan kesalahan itu dapat terjadi sehingga membuat tidak balance tersebut. Namun, dapat kita ketahui, accumulated depreciation equipment kita harus menjadikan tanda minus di bagian debit karena dia itu berguna untuk mengurangi nilai guna dari equipment kita pada bulan ini. Baiklah, di sini sudah saya temukan mengapa saya tidak balance dan mohon maafkan saya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ini pada finance statement atau juga laporan keuangan. Pada finance statement ada statement of profit or loss and other comprehensive income, yaitu adalah dengan gampangnya kalau anak akuntansi mengetahuinya sebagai laba rugi. Selanjutnya adalah statement of change in equity. Ini akan kita perbaiki sedikit. Changes in equity yaitu perubahan ekuitas dan juga statement of financial position yaitu laporan posisi keuangan. Baiklah, akan kita lanjut. Kita bedah satu persatu. Mulai dari judul pada statement of profit or loss on other comprehensive income yaitu dengan melakukan penulisan nama perusahaan kita atau nama usaha kita atau nama toko kita dalam mengisi month ended-nya yaitu August 31 2022. Nah, perlu kita ketahui pada profit or loss and other comprehensive atau laporan laba rugi, kita menggunakan dua akun saja yaitu revenue dan expense. Nah, ini menjelaskan apakah perusahaan kita mengalami laba ataupun rugi. Laba dapat kita dapatkan bila kita menghitung total revenue atau service revenue melebihi daripada nilai total expense. Sedangkan kita akan mengalami kerugian bila total expense melebihi dari total service revenue. Baiklah, mari kita mulai. Dan data yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam sini adalah data yang sudah kita siapkan dari data adjusted trial balance yang sudah kita siapkan tadi. Baiklah, akan saya mulai. Revenue, kita akan menggunakan service revenue. Dengan total 2.550.000 dengan nomor akun 411. Enggak. Kita enggak lagi menggunakan nomor akun di sini ya. Baiklah, selanjutnya yaitu expense. Saya akan memindahkannya dengan cara copy paste saja, yaitu kita akan memindahkan pertama depreciation expense, dilanjutkan dengan salaries expense, utilities expense, dan supplies expense. Dapat kita lihat di sini kita mendapatkan total expense kita adalah 23.350.000 dengan perbandingan pendapatan hanya 2.550.000. Secara jelas kalau saya mengungkit lagi apa yang sudah saya ucapkan pertama kali, yaitu kita mengalami kerugian bila total expense kita melebihi dari total revenue, maka kita dapat dinyatakan kita mengalami rugi atau lose income. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan statements of changes in equity, yaitu dengan menuliskan nama usaha saya terlebih dahulu dan menuliskan month ended-nya, yaitu August 31 2022. Baiklah, di sini adalah Erta Capital on 1 August 2022.
Mohon maaf, tunggu sebentar ada suara azan. Mohon maaf ya. Baik, baiklah kita lanjutkan video pembelajaran ini. Mohon maaf sebelumnya saya ada ketidakfokusan sehingga terjadi sedikit kesalahan yaitu pada bagian AirTask Prive ada sedikit kesalahan yang akan saya perbaiki. Baiklah, kita lanjutkan video kita dengan menuliskan pada Anan Satwa Statement of Changes in Equity dan month ended August. But on month ended August 31, 222 atau 2022. Baiklah, kita lanjutkan dengan menuliskan Ertas Capital on 1 August 2022, yaitu sebesar 500 juta dengan Ertas Prime sebesar mungkin 350.000. Kenapa diamin? Dikarenakan Pref mengurangi jumlah total pendapatan pada bulan tersebut. Baiklah. Selanjutnya, mohon maaf tunggu sebentar. Baiklah, kita lanjutkan dengan Statement of Financial Position dengan menuliskan nama usahanya terlebih dahulu, yaitu Anam Satwa dengan month ended-nya August 31, 2022. Baiklah, current aset adalah aset lancar yang tidak kita masukkan kepada bagian laba rugi ataupun ke dalam beban. Baiklah, selanjutnya akan saya pindahkan mulai dari cash, dilanjutkan dengan supplies, yaitu dan akan saya lanjutkan dalam fixed asset dengan total current asset saya ada 54.050.000 dengan fixed asset saya yaitu terdiri dari tiga yaitu yaitu equipment sebesar 85 juta, depreciation expense sebesar minus 10.200.000. Mengapa dia minus? Dikarenakan depreciation expense mengurangi nilai dari equipment kita pada bulan ini. Sedangkan building sebesar 350 juta dengan total aset kita adalah 478 juta. Dan pada bagian liability and equity yaitu karena kita tidak memiliki long term liability, short term liability, akan saya lanjutkan dengan Ertas Capital sebesar sesuai dengan Ertas Capital on 31 August 2022 yang sudah terletak pada catatan Statement of Changes in Equity kita. Yaitu 478.850.000.
Nah, dengan ini kita dapat menyatakan bahwa ini balance dan kita sudah membuat laporan yang benar. Selanjutnya itu jurnal penutup dengan ya yang selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup, yaitu jurnal yang berisikan penutupan akun-akun nominal dan akan kita nolkan pada akhir bulan. Baiklah, kita mulai dengan membuat nama usaha kita per 31 Agustus 2022. Dengan pada tanggal 31 kita akan menutup akun. Akun pertama yang akan kita tutup adalah akun pendapatan. Dengan membuat pendapatan pada bagian debit, sedangkan kita akan membuat income summary atau juga ikhtisar laba rugi pada bagian kredit. Yang selanjutnya kita akan baiklah, selanjutnya kita akan menutup akun beban yang dimana kita akan membuat total bebannya yaitu income summary pada bagian kredit, sedangkan untuk yang namanya summary-nya kita buat yaitu sebesar uh, dan total bebannya akan kita masukkan pada bagian kredit dan bagian debit akan diisi dengan income summary. Mohon maafkan karena kesalahan saya. Maaf. Selanjutnya kita akan membuat pada penutupan selanjutnya adalah akun Prime. Baiklah, akun Prime pertama-tama sebelum itu kita akan menutup akun income summary.
Baiklah, akun yang akan kita tuliskan. Oh ya, mohon diingat bila kita mengalami lose income, maka untuk penulisan ertas kapital akan kita tuliskan pada bagian debit bila kita mengalami kerugian. Sedangkan bila kita mengalami untung, kita akan menuliskan ertas kapital pada bagian kredit. Mengapa? Karena kita akan menutup akun income summary kita. Oh ya, mohon maafkan kesalahan saya. Ini 312. Selanjutnya yang akan kita tutup adalah akun Prive. Prive kita tuliskan pada bagian kredit. Akun Prive dia. Oh ya, 312. Pada akun 313. Prive-nya sebesar erta kapital 350.000 di sini. Dan juga di sini sebesar 350.000. Baik, karena ini sudah balance, kita lanjutkan dengan post closing journal. Dengan melakukan posting buku besar terhadap uh, closing journal, yang selanjutnya akan membentuk post closing journal. Oh, mohon maaf. Akan saya pindahkan untuk buku besarnya pada bagian setelah closing journal. Jadi akun yang akan kita tulis pertama adalah service revenue. Baik, akun yang akan kita tulis, accumulated tidak, building tidak, notes payable, account unearned interest payable, ertas kapital. Ya, kita akan mencatat pada bagian ertas kapital sebanyak 350.000 di JU3. Pertama, saya akan menulis di sini posting JU3 sebesar 350 sebesar 350.000 dengan mengurangkan antara 500 juta dengan 350.000 tersebut, yang menghasilkan 499.650 rupiah. 499 juta dengan 650.000. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama, yaitu posting JU3 pada Ertas Prime sebesar 350.000 di kredit, yang akan menghasilkan 350.000 di bagian debit, kita kurangkan dengan 350.000 pada bagian kredit. Selanjutnya yaitu service revenue yang akan dilakukan posting pada tanggal 31 dengan data JU3, yaitu sebesar 2.550.000 pada bagian debit. Oh iya, yang dimana sebesar 2.550.000 pada bagian debit, sehingga kita akan mengurangkan dari sini bagian kredit pada tanggal 6 yang sudah kita posting dengan 2.550.000 pada bagian debit pada tanggal 31.
Selanjutnya yaitu posting kembali pada JU3 melalui pada tanggal 31 dengan data JU3 sebesar 2.500.000 sehingga totalnya sama juga yaitu adalah 0. Dilanjutkan dengan pada supply expense. Akan kita lanjutkan. Baiklah, karena kita sudah menutup semua akun yang harus ditutup sama dengan di closing journal yaitu depreciation, salaries, in service revenue, income summary, depreciation Oh ya, ada satu yang lupa kita tutup yaitu income summary dan juga pencatatan atas kapital 20.800.000. Sebentar. Kita ubah akun ini menjadi income summary dengan nomor akun 313312. Pada Agustus 2022 pada tanggal 31 posting JU3. 2.550.000 di bagian 2.550.000 di bagian kredit. Dilakukan kembali posting pada tanggal yang sama sebesar 23.350.000 dengan mengurangkan sehingga ada penutupan income summary sebesar 20.800.000 pada tanggal berikutnya. Pada tanggal yang sama, pada proses yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya pada akun Ertas Capital sebesar 20.800.000.
Nah, selanjutnya yaitu post closing journal, di mana kita memindahkan akun-akun yang memiliki nilai-nilainya masih ada dan yang tidak kita tutup akunnya, yaitu akun-akun pada cash statement, yaitu saya akan langsung cepat saja menggunakan adjusted trial balance, cash, dan supply. Equipment depreciation. Nah, untuk akun Ertas Capital dia sudah berubah menjadi 478.850.000. Sehingga Ertas Capital kita ubah 478.850.000. Selanjutnya ada service revenue. Ya, mohon maaf, service revenue telah kita tutup. Dan juga terakhir akumulasi. Baiklah, terjadi kesalahan tadi. Mohon maafkan kesalahan saya karena ketidakfokusan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan post closing journal trial balance ini. Pertama kita akan menulis nama usaha kita yaitu A6 Satwa dan periode pembuatan laporan ini. Baiklah, yang akun kita gunakan adalah akun-akun yang menunjukkan nilai real, yang dimana itu adalah akun-akun yang akan menjadi saldo awal pada neraca pada awal bulan bulan Oktober selanjutnya, bulan September selanjutnya. Nah, di sini saya melakukan kesalahan dengan penulisan akun expense. Expense termasuk pada akun nominal, di mana dia sudah kita tutup pada bagian closing journal, sehingga dia tidak akan kita tulis kembali pada post closing journal. Itulah kesalahan saya, sehingga tidak balance tadi. Mohon maafkan, baiklah. Sekian penjelasan dari saya pada malam hari ini. Sekian, terima kasih.